Padahal mah Jadi anak mah nggak mau ngakut aku. Udah let it flow, Kaeno, let it flow. Gua udah duga ya. Soalnya Pak Weni dipanggil anaknya Om Weni. Iya. Kemarin kejadian kan? Iya benar kan? Iya benar. Habis gitu ada lanjutannya Bang Eno. Kalau pacara mampir, dia punya kode-kode. Jadi kalau tangan pacar itu mulai megang tangan anaknya, itu dia teriaknya jambu. Tandanya masih tangan. Oke. Kalau megang kuping, teriaknya kedongdong. Nah, saya masih kuping. Nah, tapi kalau udah ribet megang semua. Lagian tenang aja, pas cowoknya datang, lo kerja lo manggung. Jadi lo nggak bakal ketemu. Soalnya Tenang aja. Apa nih? Apa nih? Hari tambang. oh enggak. Kastanyet itu. Luar biasa, sesuai kedatangan Joshua Suherman. Udah gila lo, bukan? Lu udah gila lo. Sorry. Selera musik gue ditentuin juga lo. Oh anjing. Bang Eno. Iya. Waktu gue SMA dia main di pensi gue loh. Iya. Anjing. Iya. Jadi gitu jadi kelihatan tuanya deh. Ah itu baru tahun lalu. Iya. Lu gila lo, itu tetangga gue lo ini. Wah, banget cepet lo ini. Parah. Iya. Yang bener. Eno NTRN. Luar biasa loh. Luar binasa. Bisa sampai ke swag luar biasa loh. Thank you. Apa gelas-gelasnya swag loh. Yoi. Oh sebentar. Kalau pengen minum kita ada ininya dulu. Ada. Cheers. Ada persiapan taruh dulu. Taruh dulu. Sekarang kita hitung 1 sampai 3. 1, 2, 3. Minum. Lama-lama bintang tamu jadi takut ya. Pengen minum aja kayak aduh ya. Ini ada apa ya? Minuman gua kok lebih terang nih. Karena murni tanpa dicampur. Iya. Air putih murni maksudnya. Emang air putih kok. Emang apa sih? Suka suzon. Nih ada Kak Eno di sini, kita ngobrolin apa ya? Kalau gue lihat sih simple ini aja ya kali ya temanya. Punk is dead. Oh, ini mengutip kata-kata Jimmy Multazam. Istilahnya dia kan setelah menjadi bapak. Oh Jimmy Upstairs. Kita ngomongin nikmatnya menjadi ayah. Seneng gue. Seneng ya? Seneng. Sama. Lihat anak-anak. Gue juga. Taruh. Lu senengnya apa? Gue seneng kalau lewat rumah Kak Eno, lagi pada ngumpul nih. Di atas gitu kan. Gue seneng gue ikutan nih. Berharap aja kayak macam rakyat. Iya. Itu ada kodenya. Q. Masuk. Itu doang simple itu. Tapi tone-nya masih jelas. Iya. Q. Agak siap. Kemarin waktu gua main ke tempatnya Gilang kan Gilang tetanggaan sama Kak Eno kan gitu. Gua tuh pengen ngeluarin kode Neighbors. Neighbors. Gua pengen ngeluarin kode Q. Pas gua lihat, wah, gua dapetnya P bukan Q. P gimana? Gak bisa dong berarti gua gak bisa Q. Gak bisa. Lo pasti mau ngerokok. Iya. Lo kemarin gue ajakin main QQ nggak mau Pak Wendy. Kata siapa lu? Gua mah selama ada duitnya ayo. Maksudnya ada duit buat beli kartunya. Wah weh ya. Susah emang kalau mental bandar. Bandar Iya. Jakarta. Nah, jual seafood. Sambil judi. Bye-bye barefoot. Iya. Berak seafood. Kak Ens, anak udah berapa sekarang? Dua. Gimana serunya jadi anak? Gimana serunya jadi ayah, jadi bapak, tapi lu penampilan lu tetap kayak gini gitu. Masih yang kayak nggak kelihatan kayak kan gue sendiri pun sama lah. Gue nggak mau terlihat seperti bapak-bapak pada umumnya. Iya. Supaya anak gue nyaman untuk bermain sama gue gitu. Nah, itu yang gue terapin juga. Gue pengennya kayak
nantinya pun mereka ke gue tuh sebagai teman tapi mereka respect sama gue juga. Gitu. Jadi kayak gue secara mendidik mereka gue lebih ngebebasin mereka aja sih Kak Wens. Kan beberapa banyak kayak anak-anak netralizer yang bilang kayak, "No, lo nggak pengen jadi anak lo drama dan segala macam gini-gini." Enggak, gue basicnya pengen anak gue suka musik aja dulu. Oke. Terserah dia mau jadi ntar, mau jadi apa. Tapi gue kayak basically mereka suka musik aja, gue udah seneng. Kayak gitu. Tapi lu udah jejelin dari awal lah ya. Dari awal tanpa gue harus jejelin. memaksakan. Nggak memaksakan. Gue dengerin musik ini, ternyata dia nggak suka, ya udah terserah yang dia suka apa. Tapi at least dia suka musik itu aja. Nah kalau dari panggilan, lu biasanya manggil anak lu nama atau kakak, dede? Soalnya Pak Weni dipanggil anaknya Om Weni. Iya. Kemarin kejadian kan? Iya benar kan? Iya benar. Habis gitu ada lanjutannya Bang Eno. Om Weni foto dong. Bener. Itu udah keuji ternyata kita dengar semua ya. Itu kalau di luaran, kalau lagi rame-rame. Tapi kalau di rumah, botak. Atop. Iya. Gue sekali dua kali gue bilang gue ketawa gitu ya. Lama-lama gue gini. Nah, untung loh kamu hidup di zaman sekarang. Ayah nggak bisa marah. Kalau zaman dulu ayah yang begitu ke ayah, selesai. Rotan. Sabuk. Semua pasti melayang gitu kan. Tapi ya mungkin emang zamannya kan udah berubah kan. Beda. Gua. Cuman gue nggak menerapkan kayak itu terakhirnya di era gue sih. Oke. Masalah kayak kawinan lah, mesti kayak lo mesti ngundang orang-orang tuh. Enggak, gue kawinan tuh pengen terserah anak gue kayak gimana nantinya. Karena kan kayak selama ini gue kawinan bos segala macam kayak itu lebih ke kawinan orang tua sebenarnya. Oh iya. Iya nggak sih? Sampai ke Tapi bukan begitu. Iya. Menikah itu kan sebenarnya bukan hanya menikah antara dua orang, tapi dua keluarga. Ngerti. Gue cuman maksudnya pengennya kayak anak-anak pun kayak yang sekarang ini kita kan pengennya teman-teman kita juga gitu loh. Bukan sekedar kayak dari orang-orang tua. Nah maksudnya kayak gue juga kepengennya lebih ke situ aja. Gue bukan pengen jadi orang tua yang old school. Oke. Yang lebih santai aja. Pengennya kayak gitu kawan. Kayaknya enak ya jadi anak Bang Eno ya. Coba kamu masuk. Masuk. Tapi kok ke bapaknya? Masuknya ke ujung itu loh. Ya kan sumbernya dari situ awalnya. Nggak ada kita nggak jadi. Nggak jadi. Benar. Betul sih. Istri kita yang kesetrum, kita yang nyetrum. Tetap harus ada listriknya dari Itu kita. kita yang coca-cola namanya. Apa itu? Colok cabut colok lagi. itu biasanya bahasa anak-anak sound system. Oh, iya. Ini kok nggak nyala? Cola bos. Iya. Apaan? Colok cabut colok lagi. pasti nyala tuh. Istilah panggung anjir oke. Cola. Iya. Nah, kalau lu Jis, kalau nanti suatu saat lu akan menjadi seorang ayah, lu pengen menerapkan sistem kerja seperti apa buat anak lu? Ini Rodi apa Romusa? sip-sipan gua 5 hari kerja 2 hari libur. Sistem kerja. Enggak, lu pengen kayak gimana sama anak lu? Gua pengen yang gimana ya? Iya. Kayak pengen deket aja sih. Pengen ya gimana lah ya cara jelasin. Gimana nih deketnya gimana? Kayak ya, sama-sama terus gitu, liburan. Kayak Eno kan tuh liburan mulu tuh. Ya kan liburan mulu gue liat. Iya. Ke pantai mulu. Lumayan. Asli cuy. Ke pantai Ke mulu. pulau mana sendoknya. Kayak enak reggae. Wah, Emang Kak Eno kan koreksi, komunitas reggae Bekasi. Tapi tadi gue sepakat sama yang nikahan sih. Yang nikahan tuh kayak emang kan Iya. banyak yang itu nikahan tuh acara orang tua. Nah, ada beberapa yang kayak gue nih sebenarnya ini kawan lebih ke MBA, Married by Accident. Oke. Cuman ada beberapa orang tua yang kayak itu Married by Accident tuh kayak suatu hal Stigma iya yang kan, buruk, stigma yang buruk. yang buruk. Cuma menurut gue kadang ada yang kayak misalnya nih udah married tiba-tiba istrinya nggak bisa punya anak, disalahin juga. Mendingan kita tes dulu kawan. Bener. Giliran nggak punya anak, ini nggak bisa punya keturunan nih, ini Benar. Mendingan dites dulu aja. Iya, bener. Udah terbukti nih. Bener. Mau nambah apa enggak? Bener. Gitu. Itu kan. berarti Anda Iya nggak? Iya kan? Iya dong. Menghipnotis.
Iya nggak, iya kan? Iya dong. Iya. Harus iya. Nggak bisa nolak. Tapi artinya sorry to say, menurut gua tetap. Kenapa lu minta maaf gitu? Bukan, maksudnya artinya dengan kondisi Kak Eno pun menurut gua ketika laki-lakinya masih mau bertanggung jawab, Nah, yang penting dengan itu. kondisi itu menurut gue sih sejati lah. Iya. Kalau kita ngomongin kesalahan, siapa orang yang nggak pernah melakukan kesalahan? Iya, Tapi ketika pasti lu mau ada. bertanggung jawab buat kesalahan itu jauh lebih keren. Ya karena kan laki-laki kan tuh dipegang tuh ada 2 hal. Apa itu? Yang pegang tuh janjinya, Betul. sama rem tangannya. Kalau langsam. Pak, langsam ini Pak. Aduh, pas di puncak lagi tuh. Aduh, Agak dol ya, susah ya. Berarti lu maunya kayak gimana, Jis? Maksudnya emang lu pengen ngebangunnya kan kadang-kadang nih, ini pengalaman gue ya. Jadi waktu itu gue pernah ikut pelatihan bukan Satpam. Bukan. Bukan, pelatihan parenting. Oh, parenting. Pelatihan parenting. Jadi Printing. bukan. Oh nggak print dilatih loh. Cukup kontrol P. Kalau di Mac common P. Udah selesai. Kenapa sih? Parenting. Workshop gitu lah. Workshop. Nah, tintanya suntikan. Iya, jadi susah. Dia masih yang bubuk. Masih yang bubuk. Ya gue pakai kertas karbon. Diterusin. Buat mesin tik gitu. Diterusin. Ya. Gila gue terusin kalau jalan. Gue ikut itulah workshop parenting. Nah, di momentum itu sebenarnya gue niatan awal gue bertanya. Nih, ini gue nggak tahu ya. Mungkin terjadi juga sama swaggers yang ada di rumah. Sesimpel gini. Kadang-kadang gue, misalkan gitu, gue dididik sama orang tua gue dengan cara yang kasar. Ya. Dalam tanda kutip gitu ya. Niatnya baik dan segala macam, mungkin cara penyampaiannya salah. Ada sentuhan-sentuhan fisik lah. Nah, ada sentuhan-sentuhan fisik mungkin ya stereotip lah zaman dulu seperti Ya, itu. betul. Nggak bisa dipungkiri. Nah, gue cuma nanya doang. Gue berpikir gini, gue pernah ngomong sama orang tua gue nggak mau melakukan hal yang sama dengan apa yang lo lakukan ke gue. Oh, anjir. Dan gue ngomong ke orang tua, papa suka gak oh gini, papa kenapa begitu sama aku? Karena papa digituin sama kakekmu. Ya. Papa suka gak? Enggak. Tapi kenapa papa begitu ke Lakuin aku? ke situ. Metode Nggak tahu turunan lah itu ya. terjadi Ya. begitu saja Ya, di ya. bawah alam Mbah Dukun. Ya. Aduh, alam badukun. Di bawah alam sutra. Alam badukun dis rambutnya alam badukun dis. Rambutnya dis. Pada saat Anda ketawa, ada yang usaha atau enggak alam sutra. Nah, terus main-main mulu. main. Emang ini acara main-main. Nah, terus gue bilang, gue cuma nanya doang. Pak, namanya gue lupa, Pak Agus namanya. Pak Agus. Lu lupa nama bapak lu gimana? Namanya Agus. Anunya gede, ujungnya sobek. Bukan nama Dia itunya. agak gundul sedikit. Jadi dia sebelah sini ada sih, ini enggak. Itu namanya salah nyukur. Salah nyokur. Berarti Pak Sakur. Salah nyukur. Nah, terus gue bilang, kenapa gue udah ngomong sama orang tua kayak begitu, kok gue tetap melakukan hal yang sama? Gue masih main fisik, mencubit anak gue, ya kan? Terus kenapa itu terjadi? Padahal gue bilang gue nggak mau declare begitu. lah ya. Akhirnya gue diterapi lah, sampai akhirnya gue mau Diterapi? Diterapi. Terus Berapa tuh? Hah? Terapi berapa? Bukan, beda. Ini beda. Terapi. Ini bukan terapi. Ini bukan TC ya. Terapi. Bukan, ini bukan. banget, Nah, Dik. akhirnya gue enak lu ngapain pegang gitu. Agak dipegangin orang lain tuh enak, Pak. Sayang banget belum pada buka ya. Astagfirullahaladzim. Nah, terus akhirnya gue dibuat intinya adalah gue coba dibuat berdamai dengan masa lalu gue. Jadi ternyata gue tuh belum berdamai dengan orang tua gue. Karena gue cuma speak di mulut, tapi ternyata di hati gue masih memendam itu. Dan itu akhirnya gue masih melakukan hal yang sama dengan apa yang dilakukan orang tua gue ke gue. Setelah akhirnya gue tidak disentuh sama sekali sama si Pak Agus ini, gue dibawa ke alam bawah sadar gue untuk kembali ke masa lalu di mana dibilang bahwa orang tua lu sebenarnya
niatnya bener, cuma caranya yang salah. Ya, ya. Akhirnya di situ tiba-tiba pada saat ngomong kayak begitu di bayangan gua orang tua gua kanan kiri ada. Terus mereka meluk gua. Terus mereka tiba-tiba ngomong kayak kita sayang sama kamu. Ya itu nangis. Gua nggak nyangka. Iya, iya. Gua pikir gua nangis gara-gara orang tua gua. Jangan sampai ke bawah sedih nih acara nih. Ini bukan acara drama-drama lo. Ya, yang tadi tolong catat. Akhirnya gue nangis sekencang-kencangnya. Pak Agus nanya, kenapa? Kamu senang berdamai dengan masa lalu kamu? Enggak, Pak. Kaki Bapak di kaki saya. Gua udah duga ya. Ini loh inti acaranya, jangan sedih-sedihan terus. Ini main-main terus. Ini hari ini bintang tamunya tukang ngadu botol semua ya. Ngadu gelas nih. Nggak, intinya adalah kayaknya gue memang pengen jadi orang tua yang menyenangkan lah buat anak gue. Tapi sebenarnya kan metode yang seperti itu juga membuat kita ini lebih kuat justru malah. Betul. Menghadapi masalah-masalah remaja. Gue kalau masalah disiplin gue ikutin. Masalah disiplin orang tua zaman dulu ya, kayak makan pagi, tidur siang. Iya. Jam Karena belajar. jam belajar gue ikutin. Tapi kalau yang kayak apa yang orang tua ngomongin tuh pasti harus benar gitu. Itu nggak gue ikutin. Oh iya benar sih. Maksud gue kayak lo orang tua lo pembunuh, lo mau ikutin orang tua lo. Iya nggak sih? bener. Gue kayak gitu. Nggak selalu orang tua benar. Jadi kalau gue jadi lebih kayak kalau ada yang gue salah, lo ngomong aja ke gue gitu. Nah anak lu termasuk anak-anak yang speak out gak terhadap Speak sesuatu? out. Akhirnya kayak gitu. Harus digituin kawan. Maksudnya kayak kalau misalnya papa salah kasih tahu aja ya gitu. Dan gue kadang kalau ngerasa gue kayak misalnya gue terlalu kerasnya sama anak gue pasti minta maaf. Karena gue tipikal orang yang nggak malu buat minta maaf. Iya, Kalau iya, kayak iya, gitu. iya, sama. Lagi Akhirnya kita sama anak dipaksa sendiri ya. Iya. Kita dipaksa dengan kondisi bahwa kondisi sekarang kita jadi orang tua harus berani minta maaf. Iya. Harus fair ya. Harus fair seperti Zaman-zaman Jakarta. dulu kan, Nah, Jakarta fair. gengsinya, gede banget orang tua zaman dulu. Iya nggak sih? Buat minta maaf. Kayak kita mesti kayak. Udah nggak bisa. Anjing salah aja, anjing salah. Ngomong apa-apain salah aja. Salah. Bener gak? Kita jadi anak zaman dulu gitu kan, apa-apa aja salah kan? Iya, iya. Itu. Fuck off lah. Iya. Parah sih. Fuck off. Apa-apa salah. Apa-apa salah, apa-apa salah. Sekarang salah malah jadi terkenal. Nah iya loh. Berarti kan nggak selamanya yang salah itu buruk. Bener. Bisa jadi hal yang baik. Ya, Itu sih menurut gue. Iya. Nah, ini ada perbedaan anak gue adalah, ya balik lagi, tapi kita sebagai orang tua kan memberikan kebebasan buat mereka. Kalau Audi sama Kauki, kalau Kauki dihukum, Audi bisa nangis. Karena kasihan. Oh iya. Tapi kalau Audi yang dihukum, Kauki malah gitu. Gitu, Pak. Gue bisa marah sama dia, nggak bisa. Enggak, tapi itu mesti dibiarin sih kawan. Iya bener, Heeh. bener. Nah ini gue setuju nih. Kita memang harus membiarkan anak-anak kita biarin tumbuh kembang aja. dengan apapun yang mereka. Kalau kita marahin dia jadi kayak Iya terbatas. 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 Nah kalau lu Lang, lu pengen jadi orang tua yang kayak gimana? Ya nggak jauh beda dah dari lo berdua gitu. Jangan maksud gue. dong. Iya, tapi maksud gue kayak nggak ada lagi tuh sentuhan-sentuhan fisik tuh. Kalau bisa kalau anak gue salah ya gue ceng-cengin aja. Kayak salah lo bego. Ya, kayak bisa semudah itu loh maksud gue. Yang penting sama istri ada sentuhan fisik terus lah. Nah, Wah itu mah beda. Itu mah beda. Itu wajib. itu mah ngemprut. Itu mah Kita udah itu wajib cola tuh. Cola. Colok cabut, colok lagi. Keren banget. Itu tuh kode keren banget sih, itu kode keren. Iya. Tapi kalau udah nafsu banget kita bisa Fanta. Fanta. Fanta tunggingin atas. Tapi kadang kayak Nggak nyangka gue. aku kadang-kadang kalau malam mah aku suka kamu loh. Oh gitu. Mah. Pengen. Enak, tandemnya ada. Iya. Nah, kita mah, lu ngapa? Minum ini nih. Dikasih obat Kita main obat. berarti begitu mama langsung Dikasih obat. buka ya kan. Kalau dia mah nih Milanta nih. Aduh penunda lapar. Tapi ngomong aduh Parenting kok jadinya. Jauh loh itu. Iya jauh banget. ini ngomongin apa gitu. Ya
Enggak. Ya ampun. Dia mah selalu begitu ya. Ya pengennya gitu Pak, bisa semudah itu ngobrol ketika kita, gimana hari ini lu? Gue sih santai aja Pak. Tetap gue lu juga nggak masalah gitu. Oh lu, nah ini seru juga nih. Ini jangan lagi ngobrol-ngobrol lagi diudahin ya. Kayak tadi nih diudahin tiba-tiba. Oh enggak. Ini lagi enak loh. Santai. Jangan men, jangan. Ini lama 2 jam kan? 2 jam. Belum pernah sih kita, yuk sekarang yuk. Enggak. Kayak sih agak kaget di bahasan tiba-tiba udah selesai. Udah nih. Iya. Emang begitu di sana. Kentang tuh. Iya, emang di sana disengaja dibikin kentang. Lu kayak lagi enak-enak. Udah. Udah. Bye. Kalau gue kan kayak gitu sambil ketawa kayak Eno. Ngeselin ya? Iya, kayak Kesel ya? sorry ya, Bete. lama enggak. Ini ngomong-ngomong soal Bukan. Masih parenting. Enggak. Masih parenting. Itu kayak intermezzo doang. Intermezzo. Main topiknya bukan itu. Iya. Bukan ngebahas itu. kabarin ya, kalau udah kabarin. Emang dari tadi juga kita nggak ngebahas itu, lu nya aja ke situ. Sorry. Siap banget. Nah itu antara lu gue, ada orang tua yang seasik itu Ya. untuk sama anak sama orang tua, lu gue gitu. Gue pengen jadi kayak gitu, Kawens. Lu pengen? Pengen. Karena lu gue itu kan sebutan aku kamu dalam bahasa Chinese kan sebenarnya. Ya. Di Tenang tuh budaya lause. Cina. Kalau Nah, tenang tuh lause. Tenang selau. Tenang tuh lause. Ternyata tenang selau. Dibalik. Kesirup mulu sama Kak Eno. Kesirup mulu kita. Kesirup mulu. Iya lagi. Bahasa Cina loh. Tenang tuh lause. Tenang selau. Nanti lo iya lagi bener tapi Abang-abangan. tapi bener. Itu bahasa Chinese, bahasa Thailand sama aja. Nakam kap. Makan Pak. Itu bahasa Thailand loh. Bahasa Thailand. Nakam kap. Makan Pak. Jadi sebenarnya bahasa Thailand tuh ngomong kepak semua ya. Dikilap aja. Dikilap. Iya, Asap, iya. gilap. Iya. Gimana tadi? Kembali ke situ, itu berarti, gue baru tahu loh. Iya. Ini edukasi. Budaya Chinese kan lo gue itu. Lu udah panggil Bor kan sama Nggak bor juga dong. Bor asli. Aduh, bukan yang itu dong Bor. Sop aja panggil sop. Mana sop? Iya, ala gua manggil gobor sih gua. Bor-bor aja. Nah, bedanya sama lu gue apa? Nggak ada bedanya sih, Tapi cuman kan gua misalkan kalau lo gue misalkan ya Mas Eno maaf. Lo gue kayak gini Pak, masih ada sebutan bapaknya atau papahnya. Oke. Gue karena gue udah mulai nerapin itu di rumah. Dia manggil bapaknya gue lu sekarang. Karena nama ton. Enggak. Mana ton gitu. Dari Halim ton gitu. Sorry ya Pak. Nah, balik lagi nih. Kan ketika lu gue sama anak sama orang tua gitu, ya mungkin selama masih ada ayah, gue tuh orangnya begini. Nah, masih enak tuh. Iya. Tapi kan kadang-kadang juga ada yang melupakan sebutan ayahnya. Ya. Maksud lu apa sih? Gue kan begini. Nah, tuh lu Masuk lambung. Baru bikin gini udah panik. Masuk sambungan naik. masuk angin. Nah, tapi kalau di educate dari awal misalkan nggak bisa yang kayak gitu, maksud lo apa? Yang kayak gitu kan bisa kayaknya Pak. Itu intonasi kali ya. Iya. Intonasi aja. Oke, apa penggunaannya lah ya, diposisikannya di mana ya. Tapi lu gue kan sebenarnya udah dikenalnya kayak bahasa maaf nih kasar. kalau dulu ya. Ya. Ya, dibilangnya. Bahasanya kasar gitu. Ya udah diposisikan seperti kita aja sekarang. Lo gue kita nggak merasa itu kasar kan? Enak dengar kecuali LWGW. Tuh. Nah iya susah. Ada tuh susah. LWGW. Atau- gue ada tuh. Loe Loe gue gitu. gue ada. Agak ribet ya. Iya kan. Kalau enggak ini aja ul eyuk. Bos eyuk. Ayo skap lah. Aduh. Makan bakso. Oskap.
Nah kalau lu Jis, pengen kayak gitu juga? Kayak dia? Iya. Oh, enggak lah kalau kayak gitu. Enggak maksudnya mau secair itu. Oh, iya. Mau seasik itu. Gue malah pengen tuh bareng-bareng aja ngapain, karena tuh kayaknya gue kan sama bokap gue nih Ada gap. banget. Oke. Tapi gap karena hormat lah ya. Ya, karena bokap gue tuh didik gue tuh kayak semi militer lah. Jadi emang gue punya tank. Terakhir si Uma beli Panzer kan? Buat nganter galon. Ya karena bokap gue gitu. Dulu gue dengerin musik nggak boleh. Dengerin musik gue nggak boleh dulu. Serius lu? Ya, masang poster nggak boleh. Ya kayak gitu-gitu maksudnya mereka tuh kayak punya kepercayaan sendiri. Cuman sekarang gue lihat nyokap gue Nggak pengen ke anak lu kayak gitu kan? Iya. Tapi sekarang nyokap gue dengerin Nasi Daria. Musik juga kan. Iya. Bokap gue juga nyokap gue dengerin Nasi Daria. Tadi harusnya pakai kata-katanya bokap nyokap dengerin Nasi Daria. Kan harusnya bisa. Nah enggak kan nyokap gue nonton nih. Iya. Dengerin apa? Nasi Daria. Terus bokap gue nguping. Ngapain? Dengerin Nasi Daria. Kerja 2 kali ya Pak ya? Berarti kalau bahasa Indonesia kan orang tuaku sedang mendengarkan Nasi Daria. Sesimpel itu. Nah terus soalnya bokap gue nih nggak ngasih gua apa kan ada orang-orang kan yang dilesin apa gitu solusi gitu dilesin musik, dilesin gambar. Gua enggak, jadi gua tuh nggak ada yang gua dapat dari bokap gua, jadi kayak nggak punya apa ya turunannya gitu Pak Wen. Misalkan nih misalkan mungkin Kaino musik gara-gara dari bokap gitu, gua nggak ada karena nggak ada. Mungkin gue turunan bokap gue tuh nikah tua kali ya. Karena bokap gue nikah tua. Gue belum nikah nih. Ngikutin bokap aja. Gue kok nggak ada turunan nih. Gue nikah muda. Terus gue kalau nikah nanti tuh nggak pengen yang keluarga ribet. Udah cara kita aja. Kalau bisa nih gue berdua sama dia beda pelaminan. Iya kan kita udah mau. Iya. Di bumbu desa. Sekalian bukber biasa itu. Anjrit. Katanya di Emang kita nikahnya pas bulan puasa biar nggak ribet catering. Oh iya, jangan usah jauh-jauh. Gado-gado boplok. Bisa itu. Panas ruang rokoknya. Oh iya. Berarti lu sama kayak gue, Jis. Gue sama kalau gue mikir apa yang ditularkan sama bokap gue ya? Secara kebiasaan ya. Gitu, sama sekali nggak ada. Gue bahkan kalau diinget-inget nggak pernah main bareng sama orang sama bokap gue. Tapi ya gimana pun bokap gue didik gue tetap sayang sama nyokap gue. Bokap gue juga. Kan 2 kali kerja kan. Kan langsung aja orang tua gue gitu. Jadi dua-duanya dapat, nggak usah satu-satu dong. Marah mulu dia. Nggak apa-apa. Nggak malu sama abang-abang Tebet nih. Iya. My neighbors. Oh iya. My neighbors. Ya gue juga sama kayak gitu. Tapi kalau anak lu bikin lu kesel, Apa? gimana cara lu menegur? Kalau gue lebih menegur, tapi kayak ada sih satu saat kayak emang ini gue takut banget nih sama binatang satu ini. Oke. Nggak takut sih sungkan gue. Oke. Cicak. Jadi tiba-tiba anak gue bawa ke kamar tuh kadal. Itu kan bapaknya cicak. Betul. Cicak. Ini binatang rumahan dulu apa binatang luar sih? Cicak apa kadal dulu ya yang ada ya? Jadi tiba-tiba gini nih Om, dia bawa nih cicak. Pak, aku dapet kadal gitu. Keluar gitu. Gue takut kadal pas di kamar. Gue masih lihat mayatnya kawan. Kalau dia mati harus mati beneran. Cuman gue kayak ngerasa bersalah karena gue marah-marah sama dia. Sedangkan dia excited itu, dia tuh suka banget sama reptil. Gitu. Tapi abis itu gue minta maaf, kayak gue bilang ya udah ya, sorry ya gitu. Karena nih papa sungkan banget nih sama binatang ini. Iya, paham. Apa sih? Sungkan enggak? Apa sih enggak? Iya, takut enggak? Paham. Papa sungkan. Tapi ya enak aja sama ini binatang. Bener. Halus aja. Padahal mah Jadi anak mah nggak mau ngaku takut. Udah lari flow, Kaino, flow. Jadi nanti dia kalau sama teman-teman dia nih, papa aku tuh sungkan loh sama dia. Oh iya. Bukan pakai bahasa takut. Iya, itu aja. Iya. Jadi masih ada rasa dihormatinya. Pride lah. Keren. Iyalah. Ya kali masa anak bang takut sama aku. Gak mana ada. Iya. Enggak takut mah enggak. Berarti lu kalau NTR lagi manggung ya, ridersnya di mana aja ruangannya? Di mana aja asal. Tapi jangan ada cicak. Enggak ada cicak. Iya. Dia sama kayak Mas Iwa. Iya. Iwake Iwake juga juga takut masih cicak juga dia. Tapi lu nggak dibilang takut karena sama anak lu kan? Sungkan. Enggak, Kan gua udah bilang, anak lu bilang lu,
Papa takut kan lo udah bilang. Bapak cuma sungkan. Bapak sungkan. Ini masih enak. Kan? Nah, gua kan fobia tinggi nih. Jalan nih misalkan ke Singapura. Iya. Ya kan ke apa sih? BS. Bukan dong yang arena bermain Universal Studio. Ya kan? Ayah naik ini. Roller coaster kan. Dede aja. Cemen. Gue cuma gini loh. Iya, ayah cemen. Iya. Ya, ayah terima ayah cemen. Gak apa-apa ayah cemen. Minimal kamu setelah ayah cemen, kamu masih bisa naik apa-apa. Kalau ayah ikutan naik, terus ayah selesai, terus kamu gak bisa naik apa-apa. Udah ayah cemen, udahlah ayah mah takut. Gue terima. Gue terima. Ya harus Tapi diterima konsekuensinya. mungkin orang tua dulu gengsi loh untuk mengaku itu. Lah kan Iya. nggak mau kelihatan Ada salah yang di depan gitu-gitu. anaknya. Gak mau Iya, ada kelihatan juga kan? kan. Iya, ada gitu-gitu. Gua mau nggak mau awalnya kayak yang, apaan sih lama-lama ketika kitanya let it go ya kayak yang ya udah akuin lah lo lemah. Iya. Itu kan Lemah udah. di situ tapi kuat di yang lain. Nah, balik lagi nih ke sini nih. Gitu. Soalnya tuh tolak ukurnya tuh ya jangan dilihat dari apa yang ayah kita lakukan ke kita. Betul. Kita lihat dari hal lain aja. Karena kalau terus menerus begitu ntar lingkarannya gitu-gitu aja. Keras ke anak Iya. gitu mulu. Sama mungkin bisa tolak ukurnya dari baju Aji saja nih ya. Ini kayak meteran nih bajunya nih. Iya. Sama lu. Tahu ya. Coba lingkar pinggang. Lingkar pinggang dulu ya? Lingkar pinggang. Agak aneh ya pakai meteran buat kuli ya. Lingkar pinggang ya. 110 Mas. Ngomong gak harus bulu. Ya kan dibagi 2. Ya gitu lah kira-kira. Gila. Nyoba. Enggak, gue perhatiin tadi si Ajis ngapain nyolek gitu kan. Oh ternyata nyiapin gimmick. Jangan dibongkar dong Wendy. Bawa meteran lo dia, bawa meteran lo. Anak lu laki. Anak gue laki. Biasa dan kan? cewek. Oh cowok dan cewek kan? Nah. Oke. Yang cowok deket sama siapa? Yang cewek deket sama siapa? Yang cowok dekat sama ibunya, yang cewek dekat sama gua. Oke. Pasti berarti- gitu ya? Pasti kayak gitu sih. Karena Itu memang ada secara, tuh kayak gitu. secara genetikal, menurut penelitian memang begitu. Karena kita laki-laki pasti disapi oleh ibu kita. Lu worriednya juga gitu. Kalau gua gitu sih, kayak gua tuh sering kayak ngomong ke anak gua yang cewek kayak nanti kamu udah gede kayak gini ya, gini. Nih kamu tahu nih om kamu nih sangar nih. Gua bilang ya, ada om Wendy, ada om Tora. Jadi kalau macem-macem nih ada om-om kita nih. Udah nekenin backingan dulu. Iya, nanti kalau Bener. nanti kalau ada teman kamu yang datang nanti lihat aja pasti papa lagi main gaple sama Kak Wens. Pakai baju buntung. Kita salaman ya. Nanti kalau itu terjadi sama anak gua, lu juga standby ya. Gua sama baju buntung, Iya. malah buntung. Ajrit. Terus kata cowok anakku, temen bapak lo gila ya? Gak apa-apa, pasti balik badan. Karena gue sering ditakutin sama istri gue gitu. Nih anak lu udah mau gede nih. Iya. Ntar gimana kalau mau Iya. segala macam. Oh nggak apa-apa. Iya. Nggak apa-apa. Paling metal. kalau mau datang ya nggak apa-apa. Paling ayah nunggu di depan. Nah, pendek, baju buntung. Karambol, main karambol. Ya, golok lah di sana. Undang nih om-omnya yang galak ya kan. Ini berapa lapis nih? Paling lapisan pertama aja udah kabur. Iya betul. Iya. Tinggal buka perut. Buka jahitan. Dia orang pertama, ya kan, cuma gini, mau ketemu siapa? Audi om, lo lihat jahitan gue. Udah. Paling cowoknya Audi ngomong gini, habis sesar om. Jahitan, habis lahiran. Tapi itu jadi ketakutan lo. Kak Wens, ada syuting? Enggak ada. Ini Audi mau diapelin. Wah, aduh. Gua nggak kebayangin. Iya, gue juga nggak kebayangin kayak gitu ya. Tapi kan kita Belum, Kita Juga sih Iya. nggak kebayangin. Tapi bener loh, bener nggak perlu loh. gitu. Iya. Kak Wendy, Kak Eno, mungkin nggak perlu gitu. Tapi lu misalkan lu bisa tes jokesnya seperti apa, nongkrong kayak gimana, lu cengin dia tahan apa enggak. Nggak bisa. Nggak Itu bisa. nggak. Beda. bisa. Beda ya. Lu nonton nggak film Bad Guy? Iya. Bad Boy. Tahu. Batman? Batman yang forever doang gua tonton. Wah, lo nggak segitu forevernya.
Ini Batman Good Night kan? Bukan dong, itu bukan Batman Good Night. Batman. Makanya bisa Good Night elektrik. Oh, bukan. Oh, sekarang udah nggak good night, goodbye. Nggak ada job. Goodbye elektrik. Pantesan lagunya tamat ya. Iya bener. Iya bener. Nah, ini kalau buat gue sih ketakutan. Maksudnya Sama. kalau di film Bad Boy itu waktu si Will Smith, Sama. ya kan? Lawrence itu kan. Iya. Iya. Martin Lawrence anaknya mau diapelin. Ya kan? Terus tiba-tiba si Will Smith-nya pakai tembakan. Apa? Lu siapa? Udah gitu yang ngapelin mukanya kayak dia deh. Iya. Dongo gimana? Aku mau ngapelin gitu. Dongo tapi tukang gini. Gila ajis banget ya itu ya. Wah, ini nggak bisa. Gimana lu ketika itu terjadi nanti? Bentar gue potong nih. Tahu gak? Nih orang-orang yang Tahu sudah apa? ini nih, gue ajak ke rumah gue. Iya. Lo nongkrong aja di rumah gue. Ya segen sih, Iya, segen. Ini gue potong nih. Iya. Ini kayaknya orang tua dari istri kalian masing-masing kayak ngerasain ketakutan yang sama deh ketika kalian main ke rumah. Iya. Makanya gitu kali ya. Iya juga sih, bisa. Iya. Lu digituin nggak pas pertama kali ngapel? Enggak. Lu kayak no? Pertama kali ngapel ke bini gue nih. Nah. Enggak sih. Nah, berarti nggak boleh gitu. Iya. Kasih aja udah ya. Bener juga lah kalau ini kayak lo. Karena lu secara nggak langsung lu dimudahkan dulu. Iya sih, kenapa ya? Kalau masih ketakutan. Anjing iya sih, iya Enggak sih. lu ngentar lu, gua tanya. Lu deketin, lu jadian sama pacar lu sama istri lu sekarang usianya berapa waktu itu? Dia masih 25. Ah, lu 25. Enggak, dia 25, gue 30. Iya, gua 19, men. Lu nya iya. 45. Balik lu. Jadi tuh dulu Pak Wendy pas main ke rumah Bu Ayu tuh nggak ada apa-apain, cuman bapaknya nih berdiri, bapaknya Bu Ayu, ibunya juga berdiri, megang bambu. Oh, harus lewat. Jadi dia tuh begini. Oh, limbo. Oke, masuk. Gitu. Gampang kan waktu itu, gampang. Iya, tapi itu bener juga kata Ajis ya. Lah iya bener. Yang bambu kan? Bukan. Maksudnya ketika kita diterima sama keluarga si pacar cewek kita. Untuk mulu. Gila. Doyan buat Ketika jemput. kita diterima sama keluarga, iya juga ya. Iya. Tapi gue, ya itu dia justru gimana ya? Iya, maksudnya kayak zaman itu kita diterima segitunya diterimanya sih gitu. Iya. Iya, gua ada sih kepikiran kayak gitu, maksudnya kayak anak gue nih, cewek nih. Iya. Gue gimana nih ke sama si cowok Cowoknya, ini gitu. iya. Sedangkan gue sesayang itu sama anak Iya, gue yang cewek, sampai yang kayak anak gue yang cewek tuh tidur. Oke lah, mereka kalau main tuh sama ibunya karena sama-sama cewek, Iya, pakai betul. make upan dan segala macam. Betul. Tapi bisa kawin dia kalau buat tidur, buat makan tuh sama gua gitu. Ya kan lo kebayangan kayak tiba-tiba kayak ada cowok yang datang kayak deketin dia, itu pasti kebayang sih. Kebayang. Iya kan? Lagian tenang aja, pas cowoknya datang, lo kerja, lo manggung. Jadi lo nggak bakal ketemu. Tenang aja, udah tenang aja. Malah gitu loh. Yang itu diedit ya? Takutnya calon cowok anak gue denger, nonton. Jadi datangnya, iya, tahu celahnya lu anjing. Soalnya dulu gue waktu gue punya pacar nih, bokapnya itu malah keluar. Jadi gue nyampe, om ya, om cabut dulu ya. Nggak ngapa-ngapain padahal. Kayak nggak pengen ketemu aja. Gitu tau kalau orang tua cowok kan? Iya. Ke Ada pacar juga yang tuh. kayak gitu. Oh, jaga jarak dulu. Iya, gitu. Tapi nggak bisa gua. Tapi gua enggak lu. Gua nggak bisa kawin. Nggak bisa tuh gitu. Gimana ya? Sama gua juga nggak bisa. Udah mulai lagu lucu nih. Enggak bisanya karena gini. Karena waktu gua diterima pertama kali sama mertua gua yang cowok, yang cewek gua dateng ke rumahnya pagi-pagi, ibaratnya gua ngobrol santai sama nyokapnya Ayu. Kayak udah lama kenal. Ya. Terus ketemu sama bokapnya pun asik. Iya. Nggak kayak ada penolakan tiba-tiba yang gue datang ke kantor yang ya udah deh om pergi dulu kemana, enggak, kita sholat Jumat bareng langsung dan segala macem gitu. Berharapnya sih dapat kondisi seperti itu ya, artinya kita sebagai orang tua nih percaya nggak percaya ya, Oh, lu sholat Jumat bareng tuh? sholat Jumat bareng sama Sholat Jumat mah nggak usah sering-sering, kawin seminggu sekali cukup. ya memang iya. Memang iya dong. Mau nyanyi. Audisi. Lagu apa nih? Lagunya apa nih? Mancing mania, mantap. Ya memang seminggu sekali sholat Jumat. Ini diingetin
diingetin loh. Iya nggak usah diingetin. Hari pun Jumat memang seminggu sekali. Kasih tahu aja. Iya nggak perlu. Otak masih normal. Jadi maksud gua kadang-kadang nih kita laki-laki, apalagi mungkin bentukannya kayak gini gitu. Wah, so gaya-gayaan, so kuat, bener. Tapi begitu anak kita mungkin menikah, mungkin kita yang duluan nangis. Bisa jadi. Iya, bisa jadi itu. Apalagi kalau kita deket banget sama anak kita gitu Yang kan. cewek ya, Yang cewek terutama. Tapi emang rata-rata gitu sih, yang cowok tuh untuk main oke lah ke kita gitu. Tapi yang cewek main ke ibunya. Yes. Tapi begitu untuk terakhir nih, untuk tidur, makan, pasti ke kita. Berharap gak lo yang akan menjadi jodoh anak cewek lo minimal harus seperti lo? Karena kan ayah Kayak gitunya. Ayah Karena adalah yang- pacar iya, pertama dari iya, anak cewek kita, bener gak sih? Iya, karena maksudnya kayak selama ini dia ke gua kayak gitu. Gua pengennya dia ke Suaminya juga kayak gitu. kayak gitu. Seru tau? Gitu loh. Buruan ya? Salah paham nih. Maksud gua gini. Kalau gua, wah bener tuh. Salah Pak. Paknya ini. Maaf ya. Kalau Gilang nanti, kalau dia punya anak cewek, dia cepat cerita sama gua. Jis, kalau gua punya anak cewek, kalau pacara mampir, dia punya kode-kode. Jadi kalau tangan pacar itu mulai megang tangan anaknya, itu dia teriaknya jambu. Tandanya masih tangan. Oke. Kalau megang kuping, teriaknya kedongdong. Nah, saya masih kuping. Nah, tapi kalau udah ribet megang semua, teriaknya rujak. Semua ada. Karena rujak dimulai dari bibir dulu, Pak. Rasa kan nano-nano tuh. Aduh. Iya, kalau punya anak cewek. Iya. Tapi percayakan aja lah sama Kalau lu Hati-hati. punya anak cowok sama anak cewek, sebenarnya lu lebih worry, lebih berat tanggung jawabnya punya anak cewek atau punya anak cowok? Gua tanya dulu dari Sebenarnya sih dua-duanya sama sih. dua-duanya sama. Oke. Gua belum punya anak ya, jadi dua-duanya deh. Ya gue juga. Kayaknya dua-duanya. Kalau gua dulu berpikir punya anak cewek lebih berat tanggung jawabnya. Ternyata sekarang punya anak cowok lebih berat lagi. Sama. Dua-duanya kalau gua bilang. Kalau dulu kan kita takutnya nih ya, kita takutnya kalau punya anak cowok, amit. Terjerumus nggak tanggung jawab. Ya. Nggak tanggung jawab nih udah itu sama anak orang nggak tanggung jawab gitu kan. Kayak Kalau- Ciko kayak cium kobel kabur gitu. Cium. Kalau sekarang punya anak cowok mungkin agak lebih berat lagi ya. Iya. Lebih berat lagi karena paham kan arahnya kemana gitu. Kayak Ternyata- jurang-jurangnya tuh banyak banget Pak Iya, kalau cowok, lebih banyak Pak. lagi Iya, sekarang. iya. Kalau Lebih dulu banyak. ketakutan kita cuma satu titik, sekarang lebih banyak lagi gitu. Oh, itu ya. Ya, menurut pakar psikolog Ya. anak gitu. Ketakutannya ternyata lebih ribet punya anak cowok ya. Tapi gimana kita ngejelasinnya sih? Betul, ke anaknya betul, sih, betul. Kalau gua Nah, seks usia dini apa? lu udah mengajarkan itu ke anak-anak lu? Enggak terlalu sih, cuman maksudnya kayak misalnya kayak emang dia ngeliat kayak ada beberapa kayak video-video kan kadang kayak di YouTube kan kita nggak bisa ini ya kayak kontrol. biarpun gue udah kayak apa ngelok buat yang Kids. usia segala macem pun kadang masih ada yang nongol-nongol kayak gitu. Gue sebisa mungkin penjelasan gue ke dia bener-bener jelas aja lah kayak gitu. Kayak Udah nggak bisa lagi tuh kayaknya Pak. Iya, Kalau anak susah sekarang soalnya. pakai perumpamaan burung. Iya. Udah nggak bisa. Udah Kalau nggak ada bisa, ciuman gitu. masih ditutup gini, jangan lihat gitu. Iya, gue masih. Masih enggak? Gue masih. Gue juga masih. Itu menurut gue kayak itu sih old school ya sebenarnya Iya, ya. iya. Dari ibu kita. Tapi gue tetap Iya. kedisiplinan buat zaman-zaman yang itu kayak lo tidur siang itu kan juga zaman dulu. Iya, Tapi betul. gue tetap gue terapin. Karena menurut gue itu bagus. Tidur siang, makan pagi, siang, sore. Itu udah pasti gue terapin gitu. Karena maksud gue itu healthy banget, itu sehat. Jadi kayak yang kayak gitu-gitu gue masih terapin. Nah, gue setuju dengan pemikiran Eno nih. Kadang-kadang Kadang kan masih old school ya bilangnya. old school. Nah, tapi menurut gini gue nih, itu bener ini loh, nih, Kak ini Lens. nih gini. Gue setuju dengan lu Kak Ens. Karena gini, seburuk apapun menurut kita, apa treatment orang tua kita ke kita, tapi sama gue ngerasa gue bersyukur. Kita Diajarkan kayak disiplin. gini. Ya. Kita menjadi pribadi yang Iya, kuat. betul. Kita nggak yang ketemu tembok, kita balik badan. Kita cari cara supaya untuk melewati tembok itu gitu Ya. kan. Apapun caranya gitu. Jadi nggak generasi yang instan yang mau gampang aja lah gitu. Yes.
sama gitu. Nah makanya emang mencari titik tengahnya nih menurut gua. Iya benar. Agak Sama sulit orang ya. kayak bilang kayak itu keras sih Yes. pendidikan zaman dulu. Bener. Tapi menurut gua oke lah kita ngedidik anak kita sekarang dengan zaman dulu tapi dengan versinya kita. Perpaduan kali ada Iya, perpaduan. perpaduan. Kayak tongkrongan ini punya temen, kamu hati-hati mainnya, pilih-pilih teman, jangan sampai terkena pengaruh buruk. Iya. Padahal mereka nggak tahu, gue yang ngasih pengaruh buruk. Itu bisa. Iya benar. Kadang gitu. Kadang gitu. Kenal lu semua. Padahal kita yang ngasih pengaruh buruk. Padahal kita ya ngasih pengaruh buruk bener. Yang menakutkan itu, tapi sebenarnya ya misalkan anak lo sendiri. Gua gitu. Ya itu kan salah satu jurang yang kita takutin juga. Betul. Kita nganggap anak kita jangan nongkrong di situ, jangan nongkrong bareng ini. Nanti kamu kena pengaruh buruk. Padahal ternyata anak kita yang membawa pengaruh buruk. Iya. Ya kita nggak tahu. Ini kita udah kita freelance aja lah. Oh, freelance. Takut ya? Takut enggak? Takut. Nah untuk beberapa hal yang menurut orang bisa dibilang kenakalan lah, lu akan dampingi, lu akan beritahu, lu akan ajari mereka atau? Gue bakal kasih tahu sih. Kayak dari sekarang pun rokok kayak misalkan. rokok dan segala macam. Gue dari sekarang pun gue udah mengajarkan mereka mandiri sih Kak Wens. Kita nggak tahu umur kita kan berapa. At least kita bisa mokat mendadak atau segala macam. Gue pengen kayak nggak pengen kayak anak-anak yang kayak udah tiba-tiba kayak mereka ditinggal orang tuanya sedangkan mereka belum siap. Gue pengen mereka ready dari seusia dini banget. Oke. Karena gue nggak pernah tahu kita umurnya seberapa. Iya kan? Jadi kan kayak ada yang anak manjain, wah gue nggak bisa nih kayak gini-gini, gue mesti temen anak gue gitu. Gue sih pengen kayak anak gue dibebasin gitu. Jadi suatu saat gue nggak tahu soalnya umur gue seberapa lagi gitu loh. Tiba-tiba gue nggak ada atau segala macam. Amit-amit ya gitu. Cuman at least mereka bisa mandiri. Udah gitu doang. Itu dia tuh. Kadang kan orang-orang tua zaman dulu kayak kepikiran, wah jadi gue pun sekarang nih gue tipikal orangnya ketergantungan sama orang tua, gue nggak pengen sama anak gue kayak gitu. Jadi gue kepengen anak gue tuh mandiri aja gitu loh. Iya. Walaupun dia belum siap, tapi kita kan sekarang kayak nggak pernah tahu penyakit dan lain-lain makin modern makin. Betul. Iya kan? Gue setuju. Ya udah. Karena gue pernah sampein itu juga ke Kauki, anak gue yang cowok kan. Nah, kamu dari kecil harus sudah mandiri. Iya, Terus dia bilang, oh nggak bisa ayah. Aku pengennya BCA. Gue udah tahu arahnya ke situ. Ketika ada satu masalah terjadi sama anak lo, kan ada kadang-kadang gini nih. Ketika ibunya keras, ayahnya lembek. Ketika ayahnya keras, ibunya lembek. Itu harus balance. Harusnya dua-duanya keras. Pada saat dua-duanya keras. Dua-duanya lembek, ya lembek. Ya. Gitu. Menurut gue enggak. Sama gue juga enggak. Ada yang keras, ada yang lembek. Ada yang lembek, ada yang keras. Itu balance, harus balance Kak Wens. Balance. Tapi akhirnya anak Karena kalau enggak, si anak itu jadi kayak misalnya nih, dimarahin nih. Ibunya marahin, guanya ikut marahin. Dia depresi banget sih, pasti. Itu gua ngerasain itu Kak Wens. Jadi kayak ibunya marah nih, gua harus yang nenangin. Biar punya tempat buat mengadu. Iya. Tapi tetap konteksnya di kedisiplinan lagi gitu ya. tapi nanti dia akan Siapa? Siapa namanya? Eno mas. Oh. John. John. Nama samarannya John. Itu Kak Wens. Kalau gue lebih kayak gitu. Karena kalau dua-duanya keras sih, dia jadi bener berontak sih jatuhnya. Karena dia nggak ada kayak tempat buat apa? Ya di mana nih gue mesti kayak ngadu gitu. Tapi kalau misalkan nih, gue sama Ayu, ketika gue keras terus Ayunya lemah lembut, nah akhirnya mereka akan berlindung ke Ayu ketika terjadi masalah. Begitupun sebaliknya. Makanya yang gue bilang sebenarnya keras itu bukan berarti dua-duanya marah ya. Tapi ketika suami bilang, oke, kamu dihukum, istri juga harus mendukung itu, bukan lantas jangan dong kasihan. Yang ada akhirnya anak nggak punya regulasi dalam hidup. Ngerti gue. Gitu. Iya, jatuhnya jadi kayak dia kalau gue merasa bersalah, gue lari ke sini aja. Yes. Kalau bokap gue yang marah, gue lari ke nyokap. Ketika nyokap gue yang marah, gue lari ke bokap. Nah, Dikasih ketika penjelasan, dua-duanya Kak marah, Mas. bingung kan mau lari kemana? Iya kan? Karena kan emang naluri manusia kan kalau ketika dalam keadaan terdesak dia bertahannya dengan cara nyari orang buat ngelindungin kan. Betul. Nah, ini ada satu cerita agak serius. Cerita ini unik sekali kan. Cerita udah lumping tuh. Ini nih.
Jadi waktu itu Ada bentar kok dia ayam. Lagu siapa itu? Ayam makan kuda makan ayam. Nggak ada. Gak ada ayam makan kuda. Ayam makan Ayam udah makan- makan beling ya? Ayam makan Jadi waktu itu gue ikut acara parenting lagi. Ini believe it or not, apa yang terjadi dengan lu di masa kecil akan terus terjadi sampai lu gede dan bahkan udah tua ketika lu belum berdamai. Ini believe it or not, ada ibu-ibu. Ini seminar juga parenting kayaknya. naik motor kan, motor metik. Enggak dong. Masa seminar terus naik motor? Gimana ngejelasin ya? Terus ya Pak Agusnya begini gitu. Diboncengin di belakang ya kan. Masih sama Pak Agus nih ya? Iya masih sama Pak Agus di rumah gua nih. Tiba-tiba ada satu yang nanya ke Ens. Dia awalnya duduknya di mana? Dia awalnya duduk di pojok. Terus habis itu begitu ditanya, disuruh duduk di atas bangku, dia nggak mau. Jadi ini TV gua, ini Pak Agus, dia duduk di sini. Awalnya dia duduk di pojok antara lekukan lemari TV dan kaca. Begitu ditanya, dia duduk di sini. Ternyata kenapa dia duduk selalu nyari di pojok? Kenapa? Jadi ketika pada saat waktu dia masih kecil, ayah orang tuanya berantem, Dia sudah di situ. enggak. Dia merasa nyaman ketika dia nangis di pojokan. Itu kebawa sampai dia tua, itu gokil sih menurut gue. Lebih nyaman. Ketika udah selesai proses healing itu, dia duduk blending sama kita nyampur. Tapi sebelumnya dia duduk di pojok. Di pojok. Oh. Karena dia ngerasa nyaman kayak gitu. Iya, karena dia ngerasa ketakutan dia sampai setua itu. Iya. Dan dia bawa sampai, jadi ketika bokap nyokapnya berantem, yang aku cuma bisa lakukan adalah Dia aku di nangis. situ. Dia di pojok. Di pojokan. Dia nyari pojokan tembok gitu. Sampai terakhir dia coba ke pojok busana, tapi kan wah, itu ada pojokan aku ngerokok. Pojokan kantin. Iya. Itu. Tapi itu Gilang Aku juga takut sama pernah. orang tua. Waktu itu kan, Lang. Waktu kita lagi seminar juga. Seminar. Gilang di pojok. Di pojokan banget. Bukan seminar, kita bikin SIM keliling. Seminar waktu itu seminar. Dia di pojok nih, di pojok lama ngeringkuk gini. Gini. Enggak sampai. Oh, tangannya kependekan. Kayak rapper. Kayak tirek. Jadi pojokan lama ada orang lewat terus ngomong, "Wah, galon kosong nih." Pojokan. Yuk. Nyoba ya. Isi ulang. Air siul, isi ulang. Ya udahlah, sekarang waktunya Wah, ini kayaknya expert sih nih. Iya, Expert sih nih kayaknya. kita main games. Gamenya Oke. adalah mencari kepanjangan dari kata yang dikasih sama swaggers yang di studio. Oh, gitu. Kayak tadi Oke, Coca-Cola. tadi Coca-Cola. Coca-Cola. Gitu. Anjir, Dari expert colok. sih nih. Jago ini, Cabut, kayak colok parah lagi. ini. Yuk. Apa? Ketakutan. Lu lagi ngaca atau gimana? Ketakutan. Ketakutan. Bentar dulu dong. Lu udah gila lo, Mi. Tahu lu, Mi. Oh, ini udah nih, dia kasih nih. Iya, dia ngasih cari kepanjangan dari ketakutan. 5, 4, 3, 2, 1. Pak Gilang. Kalau nggak bisa jawab dijepit. Mana jepitannya? Pak? Jepitannya, Pak. Ada. Jepitannya. Ketakutan. Ini yang dihadapin sama primata-primata di dalam hutan ya. Karena mungkin jarang mandi. Karena ketakutan adalah ketombe anak orang hutan. Hah? Ketakutan. Ini mungkin akan yang dialami oleh Encang 20 tahun ke depan. Ketakutan. Ketakutan. Kelompok tua nggak kuat makan ketan. Padahal itu udah lembek ya, sampai minta di jus. Ketakutan. Ketakutan. Tahun dulu lu ketemu bekas pacar lu dulu. Mantan. Tapi dia ngelakuin hal yang aneh. Ketemu mantan ngemutin autan. Auto kalau mau dipakai nggak sengaja kejilat, Pak. Iya. Kopi penjara. PKN jago dong pasti. Ketakutan. Expert nih. Keteknya orang hutan. Udah apa?
Jepit KS itu ambil. Dijepit satu. Susah banget ketakutan anjir. Aduh. Parah lu, dari K anjing depannya. Susah. Tahu lu panjang banget lagi. Ketakutan. Oke. Kata kedua. Prinsip. Hah? Prinsip. Yang pelan-pelan dong ngomongnya. Aduh, anjing. Prinsip. Ayolah. Siapa? Ini nggak boleh ngerokok ya kamen sih? Belum. Oh belum. Belum emang enggak. Aku dong sama tamu. Iya. Kita ntar nyari lokasi swag yang bisa ngerokok. Oke. Hah tadi? Prinsip. Gue ya. Prinsip. Gua ada nih. Tahan kayak Biar dia aja. Tahan. Oke. Prinsip. Perkumpulan ibu-ibu hansip. Prinsip. Printernya Hansip. Prinsip ya. Perkumpulan ibu-ibu nungging shit. Nih gua kena Ini masih ini. temannya Eno. Prinsip. Nyolong ngeprint, ketangkep hansip. Ini kan kecil dia lubang hidungnya. Jadi copot. Ini sini aja. Kelopak mata lu mana? Aji kelopak mata. Kelopak mata. Terakhir ya? Terakhir. Oke. Apa? Bawel. Bawel. Bawel ya. Bawel nih ya, udah pasti bos Euk dong. Karena Bawel ada Bapak Wendy Comel. Ya. Dia nih bawel nih, dia bawel. Bajingan Weldan. Bener-bener mateng. Matang Weldan. Bajingan Weldan. Bawel itu encang. Bawel bapak-bapak kayak wewe gombel. Bawel ini yang bikin cowok diputusin sama ceweknya. Apa itu? Bawel. Kebanyakan Noel. Wah, nah terus nih kita nih. Kayak Eno baik banget kayak Eno. Gokil KN sih. Gokil, expert dia. Jis, kalau lu mau punya anak pertama mau cewek. Gua bisa dapat ya, tapi kalau bisa cowok. Cowok lu pengen punya anak pertama. Nah, cowok. Lah, Sama gua mau formatnya kayak gua yang sekarang sama keluarga gua. Cowok cewek kayaknya oke sih. Kembar kalau bisa sih gua. masih mau ngobrol. Diam udah diam dulu. Turun. Enggak masalah. Ya kan orang KN mau 2 jam kan? Iya. Apa? Dia katanya maunya kembar sial, bukan kembar sial. Kalau komersial agak susah dong. Oke, message buat calon orang-orang, terutama calon cowok yang mau deketin anak lu nanti. Anjing sih, oke sih. Oke. Kalian mau kan ya main gaple di rumah gue? Kita sistem. Tato temporary aja. Dragon Ball. Yang penting ada tatonya. Tato anyar. Biar sakar aja. Iya. Berarti apa message buat mereka? Message Siapapun buat mereka, siapapun itu yang mau ke rumah gue, mau ngambil anak gue, lo temuin nih teman-teman gue dulu. Be ready sama. Be ready. Buat siapapun Be ready. cowok-cowok yang mau deketin anak gua Audi, lu ketemu sama om-omnya. Terutama sama yang jahitannya banyak. Swag pamit.